warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Mbak Vina. Nah, ayo Mbak Vina dipimpin. Siap, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, setiap akan melakukan atau sesudah melakukan sesuatu, kita harus berdoa ya. Ya. Anak-anak tahu kenapa kita harus selalu berdoa? Karena Ya. Ya, selain itu agar kita juga selalu dijaga oleh Allah. Ya, selanjutnya Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama Kanza Cika Pasanaya, Masuk Bu. Vina Lailatul Izza, Masuk Bu. Sekar Lintang, Masuk Bu. Novina Aura, Masuk Bu. Alvina Nuratun Azura, Masuk Bu. Dewi Agustina. Masuk Bu. Ya, kehadiran anak-anak ini menandakan kalau anak-anak itu masih semangat belajar. Tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya coba kita cek yang terlebih dahulu ya. Coba tengok kanan kiri teman-teman. Terus lihat kerapiannya, apa sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya coba ditengok kacinya. Apa ada sampah? Kalau ada sampah diambil ya. Coba sekelilingnya. Ibu beri waktu untuk membuang sampah kalau ada sampah. Sudah? Sudah. Ya. Anak-anak tahu kenapa kita harus membuang sampah di tempat sampah? Siapa yang tahu? Harus. Kenapa sampah harus dibuang di tempat sampah? Agar Lingkungan bersih. ya kalau lingkungannya bersih, kelasnya bersih, kita juga nyaman dan semangat dalam Belajar. Ya, selanjutnya kita akan belajar, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kedua. Kalor itu apa Bu? Ya Mbak Intang, kalor itu bisa disebut juga dengan panas. Jadi kata lain dari panas itu kalor. Ya. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kaitan materi, tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sumber energi ya. Sumber energi panas. Siapa yang tahu sumber energi panas apa saja? Kalor. Nah, siapa? Ayo, siapa yang Matahari. matahari. Terus Air. api. Terus Korek api. ya korek api itu dari api. Api Terus unggun. untuk menyalakan lampu Listrik. Terus gesekan dua benda. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan suhu dan panas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca teks nanti anak-anak akan dapat mengetahui perbedaan suhu dan panas. Yang kedua, dengan menemukan kata kunci dan membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan, anak-anak akan mampu menyaksikan ringkasan teks secara jelas. Dan yang ketiga, melalui kegiatan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang terakhir, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, nanti anak-anak bisa membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat.
Dan manfaatnya nanti anak-anak dapat meringkas tes. Yang kedua, menentukan panas dingin suatu benda. Yang terakhir, nanti anak-anak dapat menerapkan konsep perpindahan kalor secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya sebelum Ibu menyampaikan materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, agar kita menjadi lebih semangat. Yuk, dipimpin oleh ketua kelas. Tepuk semangat. Ya, selanjutnya sudah semangat semua ya? Sudah. Ya, kalau kita harus belajar, kita harus selalu Semangat. Ya, anak-anak sekarang sudah duduk sesuai kelompok yang kemarin sudah dibuat. Sudah. Ya, lalu tugas yang kemarin Ibu tugaskan sudah dibawa. Sudah. Ya. Selanjutnya, Ibu punya gambar. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Kopi. Kopi. Ya, ini adalah gambar secangkir Kopi. Ya, siapa di sini yang suka minum kopi? Suka. Kenapa suka? Enak ya? Enak. Enak. Ya, coba yang suka minum kopi pasti tahu ya bahan-bahan untuk membuat kopi, atau yang lain juga pasti tahu karena biasanya ayah kita pasti suka kopi. Ya, bahan-bahan untuk membuat kopi apa aja? Yuk, Air panas, kopi, gula. Ya, bahan-bahan untuk membuat secangkir kopi adalah bubuk kopi, gula pasir, dan air panas. Selanjutnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Es jeruk. Es jeruk. Siapa yang suka di sini minum es jeruk? Ayah. Suka semua ya? Yeay. Ya. Siapa yang tahu bahan-bahan untuk membuat es jeruk? Jeruk, gula pasir, es batu, air. Ya, bahan-bahan untuk membuat es jeruk adalah sari buah jeruk, gula pasir, air, dan es batu. Ya. Coba Ibu mau tanya bagaimana anak-anak bisa tahu kalau air yang digunakan untuk membuat secangkir kopi itu air panas. Siapa Ayah, Bu. Kenapa? Karena disebut dengan air panas. Ya, yang lain ada yang lebih tahu, yang lebih tepat. Kenapa kok teman-teman itu bisa tahu kalau air yang dipakai itu air panas? Ya karena harus memakai air panas, kalau enggak rasanya tidak enak. Oh iya. Ya, yang lebih tepat jawabannya adalah karena kita bisa merasakan kan kalau air itu panas dengan menyentuh. Waktu kita buat kopi, secangkir kopi itu secangkirnya pasti akan ikut panas kalau dituangkan air panas ya. Jadi karena indera peraba kita. Ya, selanjutnya anak-anak membuka buku halaman 5 ya. Ya, coba sekarang anak-anak membaca terlebih dahulu tentang teks perbedaan suhu dan panas. Ibu beri waktu ya untuk membaca. Ya, sudah selesai membacanya? Sudah. Ya, tadi anak-anak membaca teks tentang apa ya? Perbedaan suhu dan panas. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks yang sudah dibaca ya. Yeay. Ya, tadi di teks tersebut kan ada tulis pengertian panas ya. Panas atau kalor adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan suatu benda. Ya, coba anak siapa yang tahu ini gambar apa? Pakaian. Pakaiannya sedang diapakan ya? Dijemur. Ya, pakaiannya itu sedang dijemur. Ya, contoh dari yang tadi Ibu sudah sampaikan, salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan suatu benda itu pengertian panas ya. Contohnya di sini di gambar ini. Ini sumber energi panas yang ada di gambar ini apa ya? Matahari. Matahari ya. Energi panasnya itu dilepaskan dari matahari dan diterima oleh jemuran yang basah ya. Kalau jemuran yang basah
dijemur di bawah sinar matahari, maka jemurannya akan Kering. Ya, itu akan berubah. Yang tadinya basah akan menjadi kering. Ya, selanjutnya dalam teks tersebut tadi kan sudah dijelaskan pengertian suhu ya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, siapa yang tahu? Coba kita amati ini gambar. Orang sakit. Orang sakit. Sakit apa kira-kira? Panas. Demam. Ya, siapa yang di sini pernah sakit demam? Saya, Bu. Ya, dulu waktu merasakan demam, apa yang dirasa? Tubuhnya dingin atau panas? Panas. Ya. Ya. Waktu kalian panas, kalian dicek suhu atau tidak? Suhu tubuhnya kita akan meningkat ya. Ya, suhu orang yang biasanya. Sudah bisa membedakan perbedaan suhu dan panas? Ya, selanjutnya anak-anak berdiskusi ya dengan teman kelompoknya. Coba kemarin yang sudah dibentuk kelompok 1 yang mana ini? Ya, Mbak Vina dan Mbak Cika ya. Yang kelompok 2 ya Mbak Azura dan Mbak Dewi. Yang kelompok 3 Mbak Lintang sama Mbak Novina ya. Ya, sekarang anak-anak coba mencari kata kunci dan membuat kesimpulan dari setiap paragraf ya. Nanti kita akan belajar meringkas teks. Ya, Ibu beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ya, dilanjutkan dulu ya diskusinya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Identifikasi. Nggih. Yo, yang pertama, kelompok pertama, siapa yang mau mewakilkan kata kunci yang ditemukan dari teks yang sudah dibaca? Ya, ini siapa yang membaca yang kata kunci? Derajat. Terus apa? Indra paragraf. Indra peraga itu dari paragraf Satu. 1. Ya, kelompok 1 sudah membacakan kata kunci dari paragraf 1 apa aja tadi? Indra peraga, derajat. Selanjutnya kelompok 2 baca yang paragraf 2 kata kunci yang ditemukan apa aja? Indra peraba. Terus suhu. Sudah? Sudah ya. Tadi dari kelompok 2 menyampaikan kalau kata kunci dari paragraf kedua itu apa saja? Indra peraba. Dan Suhu. Ya, selanjutnya kelompok 3 Mbak Lintang dan Mbak Novina, yuk siapa yang mau menyampaikan? Panas atau kalor. Suhu. Termometer. Ya, jadi ada 3 ya kata kuncinya. Apa aja? Panas atau kalor. Ya, benar semuanya. Betul kan? Selanjutnya anak-anak mempresentasikan ya. Nanti kita anak-anak perwakilan kelompok maju ke depan. Baca kesimpulan yang sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Ya. Yuk, siapa yang mau maju duluan? Dari kelompok pertama ya, urut ya. Yuk, Mbak Mina. Ya, kesimpulannya paragraf 1. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat Yang keras yuk, Mbak Mina bacanya. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat terhadap panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dinginnya suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Mina. Ya, jadi kesimpulan dari paragraf pertama itu indra peraba, contoh indra peraba yaitu telapak Tangan. Ya, itu tidak dapat menentukan secara tepat suhu dari suatu benda. Tapi telapak tangan atau indra peraba ini hanya
memperkirakan panas atau dingin suatu benda. Seperti kita waktu membuat kopi tadi ya, anak-anak tidak tahu kan suhu air panas yang digunakan untuk membuat kopi, tapi anak-anak hanya bisa memperkirakan kalau air yang digunakan itu panas, ya kan? Ya. Selanjutnya, kelompok Bayu siapa yang mau mewakilkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Zura maju. Dibaca. Paragraf 2. Ini. Kesimpulan, indera peraba tidak dapat digunakan untuk atau mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Zura. Ya, jadi Mbak Zura itu menyampaikan indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas. Tadi sama ya kayak kelompoknya Mbak Dina ya. Tetapi indera peraba karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu. Seperti contohnya kalau sedang hujan, tidak semua orang itu merasakan dingin ya. Ada yang kekebalan tubuhnya itu tinggi dan ada kekebalan tubuhnya yang rendah. Kelompok 3 ya, paragraf ketiga. Ini Mbak Lintang. Dibaca keras ya. Kesimpulan, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan suatu benda. Suhu adalah besaran yang mengatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia yaitu derajat Celcius atau derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Ya, beri tepuk tangan Mbak Latina. Semuanya sudah bagus dalam menyampaikan dan membuat kesimpulannya. Selanjutnya tadi yang disampaikan Mbak Lintang tentang termometer ya, alat untuk mengukur suhu. Ya, ini Ibu mempunyai gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Termometer. Termometer. Ada yang ingin ditanyakan tentang gambar ini? Kegunaan termometer itu apa? Untuk apa, Bu? Ya, kegunaan Mbak Cika ya. Mbak Cika, kalau kegunaan termometer itu untuk siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu. Untuk mengetes. Untuk mengukur panas. mengetes panas. Untuk mengukur panas, untuk mengetes panas. Terus dari kelompok 3 ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, kegunaan termometer itu untuk mengukur suhu. Ya, jadi termometer itu tidak hanya digunakan untuk mengukur panas, tapi bisa untuk mengukur dingin. Ya, jadi suhu dingin atau suhu panas. Ya, seperti gambar berikut. Ini orang yang sedang apa ya tadi? Sakit. Apa? Demam. Ya, untuk mengecek dan mengukur suhu. Anak ini menggunakan termometer. Siapa yang tahu bagaimana cara menggunakan termometer waktu ngecek suhu? Ya, dimasukkan di sini kayak Apa? Ini apa? mulut. Terus Mbak Novina apa? Masukkan ke Ketiak. Iya, jadi kalau kita menggunakan termometer untuk mengecek suhu tubuh kita, itu termometernya dimasukkan ke mulut, kalau tidak diapit oleh ketiak. Ya, nanti akan terlihat suhu tubuh kita. Ya, selanjutnya untuk lebih menambah pengetahuan tentang anak-anak membaca teks tentang termometer ya. Coba dibuka halaman 9. Dibaca di dalam hati ya, Ibu beri waktu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Ya. Jadi termometer itu apa ya? Alat untuk mengukur suhu. Ya, fungsi termometer itu mengukur Suhu. atau mengukur perubahan Panas. suhu. Ya, baik panas maupun dingin. Sekarang dirapikan dulu ya bukunya. Kita akan melakukan percobaan. Sudah.
Selanjutnya, Ibu akan beri laporan percobaan. Nanti anak-anak mengisi ya. Oke, Bu. Ini untuk kelompok. Ditulis nama kelompoknya. Dia ditulis terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu ingin tanya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat termometer sederhana ini apa saja ya? Sedot air, makanan, botol, sedotan, tanah liat, air panas dan air dingin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan percobaannya ya. Ibu. Ya, yang pertama nanti anak-anak menandai batas permukaan airnya dengan spidol. Yang kedua nanti airnya dimasukkan ke dalam air yang panas terlebih dahulu ya. Ya, ini Ibu sudah menyediakan di mangkok hijau ya. Dan selanjutnya ini Ibu sudah menyediakan air dingin. Ya, nanti setelah memberi tanda pada permukaan airnya, anak-anak memasukkan botolnya ini ke dalam air yang panas dulu atau yang dingin dulu. Panas. Ya, nanti anak-anak coba lihat setelah dimasukkan ke dalam air yang panas, apa yang akan terjadi. Diperhatikan ya, nanti coba dilihat. Selanjutnya, setelah itu, kalau sudah ada perubahan, nanti anak-anak beri tanda kira-kira airnya akan naik atau turun. Nanti anak-anak beri tanda ya, ya di permukaan airnya yang tadi setelah dicelupkan ke air panas. Selanjutnya kita pindah dari air panas ke air dingin. Nanti anak-anak juga perhatikan lagi apa yang terjadi. Nanti kita beri tanda kira-kira airnya akan naik atau turun. Nah, airnya hanya ada masing-masing hanya ada satu mangkok. Nanti bergilir ya. Ibu akan sekelompok yang pertama terlebih dahulu. Ya, sebelum dimasukkan ke air panas, coba beri tanda permukaannya. Ya, sudah. Selanjutnya, yuk masukkan ke air yang panas. Apa yang terjadi? Airnya yang di dalam sedotan naik. Coba beri tanda. Bisa? Ya. Selanjutnya, masukkan ke air yang dingin. Ya, airnya menurun. Coba beri tanda. Ya, sudah. Sudah ya, Mbak Vina dan Mbak Cika sudah tahu ya, sudah melakukan percobaan tentang termometer air ini. Selanjutnya, menulis laporannya ya. Yes, ini. Ya, selanjutnya sebelum dimasukkan ke mangkok, beri tanda dulu permukaannya. Ya, terus. Sudah? Ya, selanjutnya Mbak Lintang sama Mbak Novina menulis ya apa yang sudah diamati tadi melalui percobaan ini ya. Itu selanjutnya Mbak Azura dan Mbak Dedi. Yang pertama, beri tanda dulu di permukaan airnya. Sudah? Sudah. Selanjutnya dimasukkan ke air panas dulu atau air dingin? Panas. Air panas, yuk masukkan. Hati-hati ya. Nah, apa yang terjadi? Air di dalam sedotannya naik atau turun? Naik. Naik, yuk beri tanda. Ya, selanjutnya coba Mbak Azura gantian masukkan ke air yang dingin. Ya, air yang di dalam sedotan tadi kan di sini ya. Sekarang naik atau turun? Turun. Turun. Coba beri tanda. Ini Mbak Vina
bikin laporan dulu ya. Sudah? Sudah, ya. Mbak Dewi dan Mbak Azura menulis laporannya sudah diamati tadi ya. Ibu. Apa sudah selesai? Sudah Bu Guru. Ada yang belum Bu? Ada yang belum? Belum. Ya diselesaikan dulu ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, selanjutnya siapa yang berani mempresentasikan hasil laporan percobaannya? Siapa yang berani? Perwakilan maju ke depan. Bu, saya usul Bu, ketua kelas. Ketua kelas. Iya. Siapa yang setuju ketua kelasnya maju? Saya. Ya, yuk, Mbak ketua kelasnya maju. Dibawa laporan percobaannya, ya dibaca. Yuk, maju. Ya, dibaca. Ketika botol dicelupkan dengan air panas, maka air di dalam sedotan naik. Ya, benar atau tidak tadi melakukan percobaannya? Benar. Ya, Mbak Bina duduk. Tepuk tangan buat Mbak Bina. Siapa yang tahu kenapa airnya kok bisa naik? Ada yang tahu? Karena dicelupkan dengan air Tidak ada udara. Tidak ada udara, dicelupkan air panas. Terus siapa lagi yang tahu? Ada yang tahu lagi? Air di dalam tidak ada. Tidak ada suhu. Ya. Jadi kenapa air di dalam sedotannya itu naik? Karena tadi di lubang-lubang yang ada di botol itu kan sudah ditutup ya. Jadi tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam, sehingga waktu botolnya dimasukkan ke air panas, air yang di dalam botol itu menguap dan menyebabkan air yang di dalam sedotan naik. Ya, selanjutnya siapa yang menyampaikan waktu dicelupkan ke air dingin? Ada yang mau? Melintang Bu. Melintang. Yuk coba Melintang disampaikan. Bawa kertasnya. Dibaca. Ketika botol dicelupkan dengan air dingin, maka air di dalam sedotan turun. Ya, tepuk tangan buat Melintang. Semuanya sama kayak Melintang. Sama. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan Mbak Vina dan Mbak Lintang itu sudah bagus ya, sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Kesimpulannya yaitu air yang di dalam botol ketika dimasukkan ke air panas akan mengalami penguaian, sehingga air yang di dalam sedotan naik. Selanjutnya waktu dimasukkan ke dalam air dingin, suhu airnya kembali seperti semula, sehingga air yang di dalam sedotan menurun. Ya, selanjutnya ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu Guru yang tanya ya. Yeay. Ya, sambil mengulas apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang tahu kenapa tangan kita tidak bisa mengukur suhu? Saya Bu. Ya, Mbak Azura. Karena tangan hanya bisa memperkirakan Memperkirakan suhu suatu benda. ya. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu siapa yang tahu? Termometer. Termometer, ya benar. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya. Selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan menyampaikan kesimpulannya ya. Ibu. Ya, jadi kesimpulannya adalah panas dan suhu merupakan dua hal yang selalu berkaitan. Suhu akan meningkat apabila panas juga meningkat, dan suhu akan turun apabila suatu panas itu turun, ya. Ibu. Selanjutnya, panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dingin suatu Benda. Alat untuk mengukur suhu itu termometer. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,
Kita tutup dengan membaca doa bersama ya. Nggih Bu Guru. Ya, membaca doanya dipimpin oleh ketua kelas Mbak Pina. Siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum diakhiri, Mbak Pina mengumpulkan laporan percobaannya dulu ya. Semuanya dikumpulkan ke Mbak Pina yuk. Terima kasih. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, mohon maaf apabila Ibu Guru banyak salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.